Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bayati. Saya dari kelompok 1, kelompok Bayati. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Nur dan rekan-rekan saya tim editor yakni Ismail dan tim kameramen Kasman dan Lalu Bintara. Tujuan kami membuat video ini yakni untuk mendapatkan pelajaran tentang Nagom Al-Quran dan memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Nagom Al-Quran. Langsung saja bersama narasumber kami yang berpengalaman dalam dunia Nagom Al-Quran, yang pernah menjuarai berbagai pertandingan tentang Al-Quran yakni MTQ dan selainnya. Baiklah teman-teman sekalian, ini adalah narasumber kita. Namanya siapa? Andi Aryadi. Nah, namanya Ustaz Andi Aryadi. Insyaallah beliau ini berpengalaman dalam dunia Qori. Ustaz, boleh dikasih sapa dulu Ustaz, atau perkenalan dulu untuk profilnya bagaimana, ngapain aja selama ini pengalamannya Ustaz? Baik, perkenalkan, nama saya Andi Aryadi, asal Kabupaten Kepulauan Selayar. Terus ya sekarang kuliah di perguruan tinggi Al-Quran Jakarta, PTIK. Ya, kita tadi itu adalah perkenalan beliau. Nah, saya tambahkan beliau itu pernah juara NTQ, pernah jadi finalis NTQ Pramuka di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, langsung saja kita akan bertanya-tanya tentang sekitar Qori, tentang Nagom Al-Quran. Insyaallah Ustaz akan memberi beberapa pelajaran buat kita. Nah, mengenai Qori Ustaz, nah kira-kira bagaimana Anda ini pertama kali tertarik gitu? Mungkin passion saya di sini atau tertarik untuk masuk ke dunia Qori ini. Baik, tentang tertarik dunia Qori ya. Mungkin gara-gara apa ya? Dulu pas kecil ya saya dengar Kiai Haji Muhammad Z yang alumni PTIK Jakarta. Itu mulai ada ketertarikan, dan alhamdulillah juga bakatnya kan mengarah ke dunia MTQ juga Qori. Jadi alhamdulillah. Terus ya belajar terus, ya, akhirnya masuk pondok, lanjut lagi. Jadi Ustaz ini pertama tertarik itu karena mendengar Qori, yakni Ustaz Muhammad Zeta, yang ya siapa yang gak kenal beliau itu ya, ya, legendnya Indonesia. Nah, setelah itu antum mulai masuk ke pondok pesantren supaya ada fasilitas untuk apa yang antum tertarik tadi, yakni dengan Qori. Nah, pertanyaan kedua ini Ustaz ini. Kira-kira karena Ustaz betul tertarik terus masuk ke dunia Qori. Nah, pertama kali Ustaz sudah mungkin cukup tahu lah tentang dunia Qori, tentang bagaimana membaca, khususnya Bayati. Nah, kira-kira pengalaman apa saja yang Ustaz dapat gitu, atau yang berkesan gitu ketika pertama kali itu sholat atau melakukan ibadah tentang Al-Quran, terus kita membaca Al-Quran itu dengan nagom gitu, dengan Bayati atau dengan lagu-lagu yang lainnya. Oke, berbicara tentang pengalaman yang berkesan, mungkin pas belajar pertama kali tahu ya, kayak kuasain itu Bayati, lagu Bayati gimana tuh. Karena awalnya juga bisa tahu pas disuruh sama guru, karena sering mendengar Muhammad Toha di masjid itu kan kalau di kampung-kampung itu sering diputar di masjid itu suaranya Muhammad Toha. Dan alhamdulillah dari sering mendengar itu bisa secara otomatis tahu lah mengikuti nadanya tuh. Dan alhamdulillah bisa bawain lagu Bayati, masya Allah banget itu. Jadi mungkin kesan dan kesannya Ustaz itu ketika pertama kali ya, mungkin imam atau membaca Al-Quran itu dengan nagom, dengan Bayati gitu, senang. Ustaz merasa senang gitu. Masya Allah, dulu tuh hanya bisa mendengar, sekarang alhamdulillah bisa mempraktikkan langsung. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Nah, ketika kita ingin mempelajari sesuatu itu kita
harus tahu dulu kesulitannya bagaimana, apa saja yang harus kita lalui. Nah, kira-kira Ustaz tuh pertama kali belajar khususnya tentang bayati. Nah, kira-kira apa saja nih yang harus kita lakukan supaya kita suatu saat bisa menguasai tentang lagu bayati ini? Kita berbicara tentang mempelajari Al-Quran ya, nagom, tilawah, bayati. Saya termasuk orang yang menyesal juga. Kenapa pas masuk SMP baru belajar tilawah? Padahal dari kecil sering diajak oleh orang tua, diajakin ayo belajar tilawah. Tapi ya namanya anak-anak ya masih bandel, main terus. Ya, jadi pas masuk SMP baru belajar. Alhamdulillah juga ketemu dengan guru yang Masya Allah. Saya belajar di guru saya namanya Ustadz Haji Hanafi. Nah, beliau itu Qori nasional, pernah juara 2 di tunanetra. Karena yang guru saya itu orangnya tunanetra. Jadi pertama kali saya mengenal tentang tilawah, lagu-lagunya, bayati, koron, nawa, dan seterusnya itu ya dari beliau ini. Beliau orang hebat. Terus tentang berbicara tentang kesulitan, pasti awal mula mempelajari sesuatu pasti ada yang namanya kesusahan, susah untuk menangkap lagunya dan lainnya. Tapi ya intinya sering mengulangi ini kalau balik dari tempat belajar, intinya sering mengulangi. Jadi pelajaran dari Ustaz tuh ketika kita ingin mempelajari sesuatu, ya pasti ada usahanya Ustaz. Semuanya pasti ada di tangannya. Cuma kalau berbicara tentang nawa, gimana Ustaz menguasai yang pertama tuh mengulang terus. Jadi belajar itu bukan hanya ketika ada guru, tapi setelah keluar atau dari kelas, nah beliau tuh ulang-ulang di asrama, ulang-ulang di mana, ya, yang penting nggak di dalam WC ya. Ya tadi kita berbicara tentang gimana secara menguasai sesuatu hal yang kita pelajari, bagaimana kita ngelewatin, gimana susahnya gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, tentang teknik. Nah kita kan tahu ya sama-sama ya, saya juga pernah belajar nagom tapi ya gitu-gitulah ya. Nah pada saat saya belajar tuh yang paling susah tuh kayak napas, naikin suara, dan teknik-teknik lain gitu. Nah kira-kira tuh kalau kita mau memperbaiki tuh, menaikkan kualitas lah ya, dari napas kita semakin panjang, suara kita bisa melengking tinggi gitu ya. Nah kira-kira gimana sih? Ya, terus berbicara tentang nafas ya. Kalau saya tips dari orang tua supaya nafasnya panjang, ya baca surah An-Nas satu nafas. Kalau sudah bisa satu nafas surah An-Nas, lanjut ke Al-Fatihah satu nafas. Nah, intinya bertahap-tahap. Terus berbicara tentang nada tinggi, kalau yang saya lakukan dulu, setiap subuh pas bangun langsung masukin kepala di ember, ya berteriak dari dalam ember biar semuanya nggak mengganggu orang di sekitar gitu. Teman-teman, Ustaz bilang kita dikasih itu beberapa teknik tuh ya. Ketika kita ingin menaikkan suara atau suara kita tuh bisa tinggi, nah salah satunya tuh ketika kita bangun subuh, nah masukkan kepala ke ember terus teriak, ember yang ada air ya. Terus itu juga salah satu supaya orang nggak keganggu gitu. Karena kan kalau kita teriak di tempat umum ya pasti orang-orang terganggu. Nah terus tekniknya untuk napas ya. Nah katanya kita tuh bisa dengan membaca satu surah, surah-surah pendek, misal Al-Fatihah, surah An-Nas dan lain-lainnya itu kita bisa baca satu napas gitu, dari Bismillah sampai akhir ayat. Begini Ustaz, kita tuh udah tadi mempertanyakan gimana pengalaman pertama, gimana antum tertarik, terus gimana Ustaz tuh belajar, setelah itu teknik-tekniknya gitu ya. Nah pertanyaan terakhir Ustaz, nah sekarang ini dengan banyaknya sosial media atau dunia maya yang semakin berkembang, internet semakin besar. Nah kira-kira gimana Ustaz supaya kita tuh mempromosikan atau memberitahukan kepada kaula muda nih di luar sana nih ya, bagaimana tuh mereka bisa lebih tahu gitu tentang
nagom Al-Quran, tentang dunia qori yang ada saat ini. Soal media sosial ya, seharusnya kita gampang gitu menyebarluaskan, mengajarkan orang-orang tentang media tentang nagom ke media sosial, orang yang susah gitu dapatin guru. Tapi kembali lagi berbicara tentang nagom, belajar tentang nagom, harus guru berhadapan langsung dengan muridnya, karena nggak bisa dipungkiri juga semuanya kalau orang mau belajar nagom ya harus berhadapan langsung dengan murid, dengan gurunya tuh lebih tatap muka gitu. Tidak lebih bagus lah kalau bisa. Jadi untuk mempromosikan nagom di era modern ini ya, sosial media, mungkin kita bisa lewat live gitu atau ngupload video. Tapi bagusnya lagi kalau live, biarkan orang yang mendengar dari jauh juga bisa melihat secara langsung. Karena bisa juga langsung ketemu guru juga dia secara otomatis. Karena kan yang dikomentarin muridnya yang dalam live itu otomatis pasti yang mendengarkan juga tahu secara otomatis tuh yang mana yang kurang gitu. Dunia yang semakin modern ini, kata Ustaz, kita bisa mempromosikan tuh dari media sosial. Misalnya kita ngupload ke IG, Facebook, TikTok, YouTube, banyak kan video-video pendek, bisa live juga. Nah, dengan live tuh kata Ustaz, kita tuh bisa mungkin langsung berinteraksi ya, walaupun tidak secara langsung gitu, tapi minimalnya tuh kita berinteraksi langsung. Nah, dan pelajaran yang bisa saya ambil tadi itu, walaupun dunia ini semakin canggih gitu, internet semakin pesat, kita tuh bisa belajar dengan online. Cuma lebih afdolnya kata Ustaz tuh kita langsung ke gurunya gitu, berhadapan, itu lebih afdol. Dan mungkin itu kita lebih bisa mengambil berkah dari guru kita. Baiklah teman-teman, mungkin ya sampai sini saja podcast kita. Semoga yang menonton itu bisa mendapatkan pelajaran dari Ustadz, bisa ya kita bisa tahu lah ya tentang bagaimana tuh nagom, khususnya Bayati itu bagaimana kita belajar dari pengalaman beliau, gimana cara menghadapi sesuatu yang ya berhubungan lah tentang qori, tentang teknik dan berbagai macam lah pelajaran yang Ustadz bilang tadi. Nah, jadi makasih banyak nih Ustadz karena udah datang ke tempat saya ini, terus mau berbagi ilmu lah dengan saya, teman-teman kelompok yang lain dan pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Yang mungkin lagi rebahan, mungkin dapat ilmu kan lebih mantap lah daripada kita hanya sekolah-sekolah yang nggak penting gitu. Semoga Allah selalu diberi kesehatan oleh Allah, bisa diberi keberkahan ilmunya, kemajuan, bisa mengajarkan dan bisa mengamalkan, amin. Dan kita semua pasti. Ya, makasih saya. Ya, mungkin sekian dari podcast kami bersama Ustadz Andi Aryadi tadi. Nah, semoga kita bisa belajar ya. Ingat, kita tuh tidak ada waktu yang bukan untuk belajar. Setiap detik, menit, jam, dan hari itu adalah tempat kita, adalah waktu kita untuk belajar. Terus belajar kawan-kawan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kesehatan, keberkahan, dan semoga kita tetap di jalan yang lurus. Sekian dari kami. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Tapi kalau antum mendapatkan ilmu yang dengan video kami ini, mungkin itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.